Baik, kita akan mulai kembali. Atribut must have yang ada di sampel produk ini berupa produk kopi tersebut adalah bitter, sweet, and creamy. Must have adalah atribut yang harus terdapat pada produk kopi komersial dan memiliki dampak positif terhadap kesukaan. Ini bagaimana penilaiannya? Ini merupakan atribut yang ketika di ideal perceptionnya dicontreng dan juga yang ada di dalam kesukaannya juga dicontreng ketika setelah mencicipi produk sampel tersebut. Setelah itu ada juga atribut must not have, atribut yang tidak diinginkan tentunya ada pada produk dan memiliki dampak negatif terhadap nilai kesukaan. Sedangkan nice to have adalah atribut yang mendrive terhadap kesukaan namun tidak dicontreng pada saat pemilihan produk ideal atau atribut ideal di dalam produk tersebut. Nah, ini analisisnya bisa bacaan lanjutannya bisa dicek juga di Meissner et al. Tahun 2013. Untuk uh, Nah, untuk perbandingan hasilnya, bagaimana antara metode QDA, flash profile, dan Cata, bisa terlihat di tabel ini di mana ABC EXO sama-sama memiliki milky karakteristik, baik itu di Cata maupun flash profile maupun di QDA. Sedangkan untuk Good Day Mochaccino, ini agak sedikit berbeda, di mana di Cata itu vanilla karakternya keluar, sedangkan di flash profile itu sweet dan di QDA itu karamel yang muncul. Nah, untuk produk-produk lainnya kalian bisa cek dan baca sendiri di sini. Dan ini sama tampilannya untuk produk yang berbeda dengan menggunakan tiga metode yang tadi. Uh, Keuntungan menggunakan multiple sensory analysis tadi, di mana misalnya Cata keunggulannya adalah bisa kita bandingkan atribut-atribut ideal, must have dan likingnya. Ketika kita gambarkan misalnya untuk ideal tersebut yang bersinggungan adalah roasted bitter mouthfeel yang berhubungan dengan must have juga, dan juga drive likingnya mouthfeel tersebut bisa digambarkan seperti ini, sehingga untuk rekomendasi perbaikan produknya ketika aplikasi dalam pengembangan produk baru atau mau produk improvement yang baru seperti ini. Hanya kerugiannya mungkin di metode catat tersebut adalah seberapa jauh meningkatkan bitternya atau seberapa jauh meningkatkan roastednya belum terlihat. Oleh sebab itu, kadang cata ini digabungkan tidak hanya dengan rata, tetapi digabungkan juga dengan metode terbaru yaitu ideal profiling method, yaitu metode yang lebih baru dibandingkan dengan rata sendiri. Nah, keunggulan menggunakan tadi metode-metode terbaru, kita bisa melihat dengan cepat pada saat pengembangan produk baru. Misalnya ada produk di pasaran itu A, B, C, D, E, F. Nah, ada berbagai macam produk dan ada juga ideal produknya tadi, ya. Sehingga pada saat pengembangan produk kita bisa tahu dimensi apa yang masih kosong atau atribut apa yang masih kosong yang perlu dikembangkan di sini. Atau ketika mau perbaikan produk, kita capai juga idealnya berdasarkan atribut-atribut tadi yang bisa memberikan driving terhadap ideal. Jadi pada saat pengembangan produk tidak hanya berdasarkan feeling, tetapi berdasarkan data dan fakta hasil sensori dengan menggunakan user consumer tentunya. Karena user consumer itu telah berinteraksi dengan produknya sehingga bisa memberikan masukan terhadap pengembangan produk. Jadi tidak hanya expert panel yang memberikan masukan, tetapi juga consumer panel yang memberikan profiling bisa memberikan masukan juga. Di sini terlihat ada gambaran sensory space. Nah, ini yang akan kita kembangkan, misalnya sensory space di sini yang kosongnya tersebut yang perlu dikembangkan.
atribut apa yang akan ditonjolkan, karakteristik apa yang akan ditonjolkan dalam pengembangan atau perbaikan produk yang ada. Ini juga likingnya bisa digambarkan berupa tadi preference mapping. Misalnya sebagai salah satu contoh, based on frekuensi Incata, kita bisa generate preference mapping tersebut. Nah, penggabungan semua informasi tadi bisa menghasilkan pengembangan produk yang jauh lebih baik, lebih targeted dibandingkan dengan hanya blank based on feeling and trial and error. Nah, di samping itu, dengan adanya descriptive analysis juga bisa memberikan atau fingerprint tadi bisa memberikan claims and communications better ya tadi scientific proof untuk claims tadi. Karena sekarang tidak bisa hanya berdasarkan harga misalnya dalam pengembangan produk baru tadi ya. Ada yang missing yaitu target pengembangan atribut-atribut produknya dengan menggunakan descriptive combination baik itu berdasarkan classical descriptive analysis yaitu KDA dan consumer based descriptive analysis, kita bisa memberikan gambaran lebih baik untuk pengembangan produk baru. Nah, ini based on consumer panel untuk profilingnya bisa faster and cheaper. Ketika kita butuh limited sources, misalnya tidak ada panelis terlatih, kita bisa gunakan terlebih dahulu untuk mendapatkan gambarannya menggunakan consumer panel. Ini bisa mendapatkan quickly profile product, ya sensory profiling tentunya, tapi tetap gak kehilangan momentum. Metode-metode yang ada tidak hanya yang tadi sudah dijelaskan, tetapi ada bagian-bagian lainnya juga, pre-sorting, terus hits, high identity traits misalnya, atau customized roundtable, ada juga metode-metode lainnya yang tidak dibahas di sini. Nah, kalian bisa gali lebih lanjut terkait dengan metode profiling based on consumer. Ini kenapa multisensory profiling? Karena bisa memberikan richer insight through method diversity ya. Karena seperti kita ketahui, nanti kita akan jelaskan kegunaan sensory science dalam pengembangan produk baru, bahwa zaman sekarang food innovations itu moving dari selling a product to selling an experience untuk memberikan maksimum impact, termasuk juga emosional, karena di sini pada saat kegagalan produk baru cukup tinggi, sehingga harus ada experience yang menjadikan pengembangan produk baru itu shifting, not only liking but also to fall in love with the product. So that's why emotional sensory food is increasingly dominant at the moment. Thank you for the participations and attentions. I'm sorry for the mistake that I made. So see you again in the next channel. So stay tuned on the sensory channel with Food Science and Technology IPB University. See you.